Selamat pagi para pemirsa setia Katolik dimanapun kita berada. Hari ini saya membuat vlog pertama tepat di depan gereja di sebuah stasi. Kita akan coba melihat ke dalam ruangan gereja, apa saja yang ada di dalam ruangan tersebut, dan kita coba mengingat-ingat segala sesuatu yang mungkin banyak bercerita kepada kita di ruangan ini. Ayo segera kita masuk ke dalam. Baik saudara-saudari, inilah halaman dari gereja stasi Santa Maria Mater Dei, Desa Hulu, salah satu bagian dari paroki Namo Pecawir Tuntungan. Sini kita bisa lihat pelangnya dengan jelas tertulis Gereja Katolik Santa Maria Mater Dei, Stasi Desa Hulu. Nah, kita mau buka pintu gereja yang sudah lama tidak terbuka. Sebelum kita masuk, kita bisa mengingat-ingat di tempat ini mungkin kita sering juga duduk sebelum mulai peribadatan atau misa, kita duduk bercerita satu sama lain. Ada yang membuat pengumuman. Di sebelah sini mungkin kaum bapak-bapak sering duduk merokok-rokok sebelum mulai ibadat, walaupun itu sudah dilarang dalam gereja. Dan di sana para petugas sedang bersiap untuk memulai peribadatan ketika pastor tidak hadir ke stasi ini. Sekarang mari kita coba masuk ke dalam gedung gereja ini. Nah, sudah hampir 3 minggu gereja ini tidak ada peribadatan. Dan mungkin kita merasa kangen dengan gereja ini. Kita melihat-lihat bangku ini, di mana kita sering duduk, kadang menggosip sebelum mulai peribadatan, mungkin juga kan begitu. Di sini atau kadang kita juga sering ngantuk-ngantuk ketika pastor khotbah. Gereja inilah yang menjadi tempat kita. Seperti sebuah lagu yang selalu ataupun sering kita dengar ketika kita bergereja, bahwa gereja itu adalah sebuah bahtera di mana kita ada di dalamnya menuju tujuan yang sama. Kadang kapal itu tenang, kadang diterpa gelombang, kadang kita merasa senang bergereja, kadang kita juga merasa kecewa, kadang kita merasa jengkel, kadang kita merasa tidak puas, kadang kita merasa gereja itu jauh, dan kadang juga kita bahkan saling membenci antara satu sama lain sebagai jemaat di gereja karena hal-hal yang mungkin bukan inti. Dan sekarang virus corona memaksa kita untuk masuk ke dalam inti diri kita, yaitu ke dalam hati kita. Kalau kita mungkin kangen di mana kita sering duduk bersama siapa, bercerita tentang apa, inilah gereja stasi kita, stasi Desa Hulu ini, yang mungkin bangku-bangku ini akan memberikan banyak kenangan kepada kita di saat-saat kita tidak bisa bersama. Di saat kita dituntut untuk physical distancing ataupun social distancing, maka di saat itulah kita sebenarnya sedang diajak oleh Dia yang kita sembah untuk masuk ke dalam keheningan diri kita, untuk menemukan Dia secara pribadi. Dengan demikian, semoga wabah ini juga seiring berjalannya waktu dapat segera berakhir, dan wabah ini mampu memberikan berkat bagi kita semua, teristimewa umat di stasi ini, untuk menyadari betapa kita rindu untuk bersama, betapa persekutuan itu menguatkan kita, dan betapa stasi kecil ini telah membangun iman kita, iman anak-anak kita, iman keluarga kita, dan juga mungkin kehidupan sosial kita. Semoga wabah ini cepat berlalu, kita selalu diberkati dengan kesehatan oleh Allah yang kita sembah, oleh Bunda Maria yang akan selalu mendoakan kita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita.
Lokasi gereja ini berada di Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada blog pertama ini saya ingin bercerita sedikit tentang arti dari sebuah keheningan dalam versi yang saya pahami. Pada zaman sekarang ini orang takut akan keheningan. Dunia yang hingar-bingar dengan segala kemudahan dan dengan segala kemajuannya membuat orang cenderung untuk menjauhi keheningan ataupun susah untuk masuk ke dalam keheningan itu sendiri. Keheningan dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan. Selain sebagai sesuatu yang menakutkan, orang juga enggan untuk masuk ke dalam keheningan di mana dia bisa bertemu langsung dengan Tuhan yang ia imani. Namun apa yang terjadi, saudara-saudari, akhir-akhir ini wabah pandemi virus corona yang juga masuk ke Indonesia memaksa setiap orang untuk masuk ke dalam keheningan hatinya, di mana di sana kita bertemu dengan Tuhan, bisa bergaul intim, akrab dengan Tuhan. Dan untuk masuk ke dalam hati itu, kita membutuhkan sebuah keheningan. Pemerintah Indonesia saat ini menggalakkan social distancing, ataupun juga lebih dari social distancing, pemerintah menggalakkan apa yang disebut dengan physical distancing, di mana kita dianjurkan untuk menjauhi keramaian dan tidak terlalu ikut dalam keramaian tersebut. Walaupun harus dan terpaksa untuk keluar untuk bertemu dengan keramaian, kita menjaga kebersihan tangan, mencuci tangan serajin mungkin, dan juga tidak lupa untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Nah, saat-saat seperti inilah sebenarnya kita dituntut untuk masuk ke dalam keheningan. Kita mencoba mencintai keheningan dan berteman dengan keheningan, menemukan, menyapa Tuhan dalam keheningan kita, dalam doa-doa pribadi kita, ataupun dengan mengikuti ibadah-ibadah online yang diselenggarakan oleh berbagai keuskupan, ataupun yang diselenggarakan oleh berbagai paroki secara live streaming. Saudara-saudari, dalam keheningan itu kita bisa menemukan Tuhan yang begitu mencintai kita. Namun, tidak tertutup kemungkinan juga dalam saat-saat seperti ini kita merindukan saat-saat kita bersama. Sudah menjadi hal yang biasa nampaknya dalam hidup kita, manusia. Kita mampu menghargai sesuatu ketika kita justru kehilangan itu. Kita mampu menyadari betapa pentingnya sesuatu justru ketika kita sudah kehilangan. Kita mungkin sekarang saat-saat ini merindukan persekutuan bersama, berkumpul bersama di sebuah gereja, dikarenakan kita dilarang untuk membuat keramaian, melaksanakan peribadatan bersama. Kita rindu kebersamaan justru saat kita disuruh untuk sendirian masuk ke dalam kesunyian.